Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sungguh sangat banyak sekali kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada sore kali ini insyaallah akan membahas 3 tanda kebahagiaan. Yang disebutkan oleh salah seorang ulama
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, idza u'tiya syakar. Yang pertama, apabila diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar. Yang kedua, apabila diuji dia bersabar. Yang ketiga, wa idza adnaba istighfar. Apabila ia berdosa maka ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan. Ini 3 tanda kebahagiaan. Dan semua kita manusia, ya, di dalam kehidupannya pasti berpindah dari satu hal kepada hal yang lain dari 3 hal yang disebutkan tadi, ya, semuanya, ya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Ya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan satu kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan apabila dia tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Setiap muslim, mukmin, seluruh manusia pasti akan melewati hal-hal seperti ini, ya. Dan pembahasan ini 3 tanda kebahagiaan, ya. Ini pembahasan yang tentu sangat penting untuk kita pelajari, ya. Karena setiap harinya kita itu pasti melewati ketiga hal tersebut. Ya, kita pasti mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pasti berbuat dosa dan kesalahan. Ya. Oleh karena itu, ketika diberi kenikmatan kita harus bersyukur. Ketika diuji kita harus bersabar. Ketika berdosa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tanda kebahagiaan yang insya Allah akan kita bahas satu persatu
Yang pertama, idza u'tiya syakar. Apabila mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Ya. Ini kebahagiaan bagi setiap muslim. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua nikmat yang ada pada diri kita ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya. Nikmat apa saja yang ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Tidak boleh kita kufur. Karena kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan azab. Allah taala berfirman, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ini doa terbaik. Kalau kalian bersyukur, dengan nanti cara bersyukur akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Kalau kalian bersyukur, maka kata Allah, Allah akan menambahkan nikmat untuk kalian. Ya. Jadi syukur itu adalah doa terbaik. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur aja. Kita dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Nanti insyaallah Allah akan tambah nikmat untuk kita. Ya. Yang mungkin nikmat tersebut lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi. Nah, maka disebutkan bahwa pujian itu merupakan doa terbaik. Dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak sekali. Ya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya. Nikmat Islam, nikmat iman, ya. Banyak sekali kenikmatan. Ya, nikmat harta, keluarga dan seterusnya. Ya. Ya, apabila kita berusaha untuk menghitung-hitung kenikmatan tersebut, ya, kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kita tidak akan sanggup menghitung kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang tadi saya sebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Jika kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan bersyukur bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya, bersyukur bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan hati bisa dilakukan dengan 2 cara juga. Ya. Jadi bersyukur bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ya, hati kita mengakui
bahwa segala kenikmatan hanya dari Allah. Jadi hati ini harus mengakui semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun melalui wasilah-wasilah. Ya. Tapi kita harus meyakini bahwa semua kenikmatan tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan hati yang kedua bisa dilakukan dengan mengakui bahwa sebenarnya diri ini tidak pantas untuk menerima nikmat tersebut. Ya. Jadi seorang muslim itu kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dia merasa pantas untuk mendapatkannya. Ya. Malah kita itu harus merasa kalau kita itu tidak pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ya, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita merasa emang kita pantas mendapatkan nikmat, kita akan kufur. Ya, kita akan angkuh nanti. Ya. Jangan sampai kita merasa bahwa kita emang pantas mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Mungkin kita merasa bahwa ini memang jerih payah ya, yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak. Ya. Meskipun kita telah mengerahkan semua tenaga kita ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ya, kita tidak boleh merasa pantas untuk mendapatkannya. Nah, bahkan seorang muslim itu dia harus meyakini bahwa sebenarnya dia tidak pantas untuk menerima kenikmatan tersebut. Nah, saya sebutkan contoh. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Qarun. Qarun, orang yang diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun ini dia sangat bangga dengan hartanya, sehingga dia mengatakan, dan perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ya. Qarun merasa pantas karena merasa dia berilmu. Ya. Sehingga dia mendapatkan harta, mungkin ilmu tentang dunia. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyadu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ya. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Ya. Jadi seorang muslim itu sekali lagi ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Nah,
Kemudian cara bersyukur yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Tadi yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan ada dua. Ya, cara bersyukur dengan lisan ada dua. Yang pertama dengan banyak mengucapkan kalimat tahmid. Kalimat tahmid yaitu kalimat apa? Alhamdulillah. Ya, jadi lisan kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan tahmid. Dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah taala ridha kepada hambanya an yakulal aklata, yang jika ia memakan makanan, ya, satu suap makanan, fayahmaduhu 'alaiha, dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ayashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha, ya, dan jika dia meminum ia pun mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seseorang yang kalau dia makan satu suap dia mengucapkan alhamdulillah. Dia minum satu teguk dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, kata murid-murid beliau, Syekh bin Baz itu kalau makan satu suap bilang alhamdulillah. Ya, hadisnya ini. Hadisnya yang barusan saya sebutkan. Ya. Minum satu teguk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang beliau kerjakan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara perbuatan salafus saleh. Mereka demikian, ya. Makan satu suap membaca alhamdulillah. Berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Ya. Kita makan banyak, lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya. Mengucapkan alhamdulillah itu kalau udah apa? Kalau udah tegere, ya. Kalau udah tegere baru kita mengucapkan alhamdulillah. Seakan-akan harus bunyi dulu baru mengucapkan alhamdulillah. Padahal tidak demikian. Ya. Di dalam hadis itu disebutkan, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika makan, yaitu setiap kita menyuapkan makanan tersebut, ya. Nah, dan banyak sekali waktu-waktu yang mana kita diperintahkan untuk membaca tahmid alhamdulillah. Ya, selesai salat fardu kita diperintahkan untuk membaca alhamdulillah 33 kali. Sebelum tidur di antara zikirnya kita membaca alhamdulillah 33 kali. Ketika kita melihat sesuatu yang kita sukai, kita membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita membaca alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang terkena musibah, kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Banyak waktu-waktu yang kita diperintahkan untuk membaca alhamdulillah. Ya. Bahkan di antara 4 zikir yang sangat agung yaitu alhamdulillah. Ya. Nabi SAW bersabda arba'un. Ya. Ada 4 zikir ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini cara bersyukur dengan lisan yang pertama. Kemudian cara bersyukur dengan lisan yang kedua yaitu tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah artinya menyebut-nyebut nikmat dalam rangka bersyukur. Ya, kita diperbolehkan kalau kita dapat nikmat, kita ceritakan nikmat tersebut kepada orang lain dalam rangka bersyukur, atau kita tampakkan nikmat tersebut ya, dalam rangka bersyukur, tidak masalah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat dari Rabbmu maka sebut-sebutlah. Ya. Ini cara bersyukur dengan lisan. Ya, kita tahadduts bin ni'mah, ya. Kita mendapatkan nikmat, tidak masalah kita menyebut-nyebut nikmat tersebut, ya, di hadapan orang lain. Tapi niatnya adalah dalam rangka bersyukur, tidak ada niat yang lain, ya, tidak ada niat pamer, tidak ada niat berbangga-bangga diri. Tapi niatnya apa? Niatnya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu maka sebut-sebutlah, maka ceritakanlah, maka tampakkanlah. Nah, sekali lagi niatnya bukan pamer, bukan bangga-bangga diri, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cara bersyukur yang ketiga, dan ini yang paling penting. Ya, bersyukur yang ketiga yang paling penting yaitu bersyukur dengan anggota tubuh. Ya. Cara termudah untuk bersyukur dengan anggota tubuh adalah dengan banyak beramal saleh. Ya. Dengan kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mudah bersyukur dengan anggota tubuh. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah taala berfirman, "I'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah, beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syukur yang paling penting adalah syukur dengan anggota tubuh. Ya. Semakin kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus menjadikan kita semakin rajin beribadah kepada Allah. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, hakikat syukur adalah ta'atul mun'im, mentaati al-mun'im, zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu
orang yang paling bersyukur kepada Allah. Ya. Dalam suatu kesempatan Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam. Ya, bahkan bukan pernah, tapi sering. Nabi mengerjakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya, saking panjangnya bacaan ketika beliau sholat malam, sampai kakinya bengkak. Ya. Kemudian istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Ya, kata Aisyah, kenapa engkau melakukan hal ini? Ya. Artinya salat tahajud, salat malam sampai kakinya bengkak. Kata Aisyah, kenapa engkau lakukan hal ini? Bukankah engkau ini dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan engkau telah dijamin masuk surga. Ya. Tapi kenapa engkau lakukan hal ini? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Ya. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Gitu. Ya. Nabi SAW ya, beliau bersyukur dengan anggota tubuhnya. Ya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa melakukan amal soleh. Ya. Dan ini bentuk syukur yang paling penting. Ya. Bentuk syukur yang paling penting. Ya, semakin kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semakin rajin beribadah kepada Allah. Nah, ya, di antaranya juga mungkin kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, ya, di antara bentuk syukur dengan anggota tubuh adalah kita tidak pelit, misalkan. Ya, kita juga harus rajin bersedekah, berbagi kepada orang lain. Ya. Ini di antara bersyukur dengan anggota tubuh. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW ya, juga senantiasa berbagi. Ya. Bahkan Nabi SAW itu disebut atau dikenal dengan ajwadun nas, orang yang sangat dermawan. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Idza u'tiya syakar. Apabila diberi kenikmatan dia bersyukur. Yang kedua, wa idza btuliya sabar. Jika diuji dia bersabar. Sabar itu dalam bahasa Arab artinya al-habs. Al-habsu artinya apa? Menahan diri. Ya, itu makna sabar di dalam bahasa Arab. Menahan diri. Menahan diri di sini juga bisa dengan 3 cara. Ya. Menahan diri di sini bisa dengan tiga cara. Cara yang pertama ya, sama tadi seperti syukur. Ya, tapi kalau syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Kalau sabar, menahan diri, yang pertama apa yang ditahan? Yang ditahan hatinya. Menahan hati. Ya. Kalau mendapatkan ujian,
jangan sampai hati kita ini tidak ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita murka, tidak suka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tahan hatinya. Yang kedua, apa yang harus kita tahan? Menahan lisan. Ya. Kalau orang yang mendapatkan ujian, ya, biasanya lisannya tidak bisa ditahan. Dia berkata kotor, gitu kan? Berkata-kata yang mungkin mengandung kekufuran, ya, naudzubillah. Maka dia harus tahan lisannya, ya, tidak mengeluh dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita tahan? Kita menahan anggota tubuh. Ya, ini sabar. Menahan anggota tubuh. Ya. Dan disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Contohnya misalkan di antara bentuk tidak ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala biasanya memukul-mukul anggota tubuh. Ya. Terutama wanita biasanya. Kalau ada saudaranya yang meninggal dunia atau orang tuanya, ya, dia suka menampar pipinya, merobek-robek bajunya sampai demikian. Dan dia berdoa dengan doa orang-orang jahiliyah. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna," bukan golongan kami, kata Nabi, "man darabal khudud," orang yang menampar pipinya ketika mendapatkan musibah, "aw syaqqal juyub," merobek-robek bajunya, ya, ketika mendapatkan ujian, au da'a bid'awal jahiliyah, atau dia berdoa mengucapkan perkataan-perkataan jahiliyah. Ya. Jadi sabar itu kita harus bisa menahan hati kita menahan lisan kita, dan kita juga menahan anggota tubuh kita. Ya. Kita harus yakin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga harus yakin bahwa kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, pahalanya tanpa batas. Kita perhatikan para nabi, ya, orang-orang soleh terdahulu, ujian mereka jauh lebih berat daripada ujian yang kita dapatkan. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang di bawah nabi, ya, yaitu sahabat. Kemudian orang yang derajatnya di bawah mereka, tabi'in. Ya. Para nabi itu ujiannya berat. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Nah, mereka senantiasa bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara 3 tanda kebahagiaan yang terakhir, wa idza adnaba istaghfara. Jika dia berdosa, ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ya, senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab istighfar ini telah sering saya sampaikan. Ya, jadi di pertemuan kali ini tidak panjang lebar masalah bab istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Tapi kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.